Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada forum Zoom meeting malam hari ini untuk melaksanakan kegiatan rutin mingguan dari Divisi Pelatihan dan Riset, yaitu latihan debat rutin. Mosi yang diangkat pada perdebatan malam hari ini adalah Dewan ini menyesali para guru yang membebankan pekerjaan rumah bagi siswanya. Sebelum memasuki sesi perdebatan, izinkan saya, Wahyu Rahmah selaku MC, untuk membacakan tata tertib latihan debat terlebih dahulu. Tata tertib latihan debat. 1. Latihan debat dilaksanakan secara daring dan tertutup untuk umum. 2. Seluruh peserta yang mengikuti debat diwajibkan untuk mengaktifkan kamera dan berpakaian sopan. 3. Peserta latihan sesuai dengan jadwal yang telah diberikan. 4. Seluruh penonton diwajibkan untuk menonaktifkan mikrofon. 5. Argumentasi yang dipaparkan tidak boleh mengandung unsur sara, provokasi, atau hal yang dapat menimbulkan kegaduhan. 6. Peserta debat diperbolehkan untuk membawa catatan, alat tulis, dan lain-lain yang mendukung kegiatan latihan. 7. Mosi akan dikirim setiap hari Selasa. 8. Peserta latihan debat wajib mencantumkan username pada Zoom sesuai format berikut. Pro atau kontra _ nama. Contoh, pro_rahmah. 9. Moderator berhak memotong dan menghentikan pemaparan peserta jika melebihi batas waktu. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan peraturan debat. 1. Waktu untuk masing-masing pembicara adalah selama 5 menit. 2. Pembicara penyimpul diberi waktu 3 menit. 3. Pembicara ketiga tidak diperbolehkan untuk menjadi pembicara penyimpul. 4. Interupsi baru boleh dilakukan setelah 1 menit waktu pembicara memulainya dan 1 menit sebelum pembicara mengakhirinya. 5. Interupsi akan dipersilahkan oleh pendebat yang sedang berbicara. 6. Durasi untuk interupsi maksimal 10 detik. 7. Apabila interupsi melebihi 10 detik, moderator atau juri berhak untuk menghentikannya. 8. Interupsi tidak diperkenankan pada giliran pembicara penyimpul. 9. Apabila terjadi kendala teknis pada salah satu peserta latihan debat yang sedang menyampaikan pendapat, maka rekan satu timnya berhak untuk menggantikan dan melanjutkan argumentasi dengan waktu yang tersisa. 10. Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan selama latihan debat berlangsung. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki acara inti, yaitu sesi perdebatan. Sesi perdebatan kali ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Kak Fauzul Hadi Arya Langga. Kepada Kak Fauzul, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator, kepada MC yang telah mempersilahkan saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita memasuki ke sesi latihan debat kita, jika saya membaca ulang mosi yang diperdebatkan oleh teman-teman pada malam hari ini. Mosi yang akan diperdebatkan adalah Dewan ini menyesali para guru yang membebankan pekerjaan rumah bagi siswanya. Ada di tim pro, ada Seli Dwika, Mita Nur Zahra, Hikmah Mei. Dan di tim kontra ada Satman Afandi, Wahyu Rahmah, dan Alfia Lutfiatur. Dengan juri kita pada malam hari ini yaitu Kak Aidil Fitito Yara. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan perdebatan pada malam hari ini yang akan dibuka oleh pembicara pertama dari tim pro. Kepada pembicara pertama dari tim pro, apakah sudah siap? Siap, Kak. Baik. Pada pembicara pertama dari tim pro, 5 menit, saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya diberikan kepada moderator kepada saya. Baik, pidato perdebatan saya akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya memaparkan argumentasi saya pada malam hari ini yang bermaksudkan tentang Dewan ini menyesali para guru untuk membebankan pekerjaan rumah bagi siswanya. Keadaan pendidikan di Indonesia pada saat ini sangatlah kurang. Mengapa saya katakan sangatlah kurang? Pada dasarnya, seringkali kita sudah mengetahui pada proses belajar mengajar yang dilakukan di sekolah memiliki waktu dalam sehari itu 8-9 jam. Serta dalam kompetensi
di sekolah, bukan hanya dari segi siswanya saja, tetapi juga harus dari segi gurunya. Nah, serta kompetensi yang diberikan oleh guru ini sangat rendah dalam melakukan sistem pada saat mengajar, di mana mengenai hal tersebut, aspek dasar dari seorang siswa ini agar dapat tambahan wawasan pengetahuan untuk mendapatkan ilmu baik secara akhlak maupun budi pekerti luhur, tetapi seringkali guru ini mengajar siswa hanya untuk melihat dari segi akademis saja. Mengapa saya katakan seperti itu? Dewan juri yang terhormat, seorang siswa bukan hanya mampu memahami dalam bidang akademis saja, tetapi juga dalam bidang hal yang lainnya. Di Indonesia sangatlah menekankan bahwa seorang siswa itu harus mampu memahami tentang akademisnya saja. Padahal siswa membutuhkan mengeksplorasikan lingkungannya dengan oleh karena itu sangat-sangat yang tidak akurat. Siswa mudah memahami siswa sulit untuk memahami apa yang seharusnya dia pahami. Kami sangat menyesali mosi pada malam hari ini apabila siswa dibebankan dengan adanya pekerjaan rumah yang seharusnya mereka selesaikan setelah pulang sekolah. Seorang siswa juga harus bisa mengontrol apa yang menjadi tolak ukur untuk meyakinkan bahwa dirinya tidak harus menguasai segala segi yang sudah dianjurkan di sekolah. Jika siswa diberikan tugas pada saat mereka pulang sekolah, lalu kapan mereka bersosialisasi? Kapan mereka berkesempatan untuk mengembangkan hal yang disukainya atau hobi yang dia sukainya? Dewan juri yang terhormat, dalam mendidik siswa ini adalah salah satu upaya untuk mewujudkan proses dan suasana siswa bukan hanya dibebankan dengan adanya tugas yang harus diselesaikan di rumah. Mengapa kami dari tim Pro menyetujui mosi pada malam hari ini? Karena siswa bukan hanya dilihat dari segi akademisnya saja, tetapi juga dari segi lainnya. Karena pada dasarnya siswa tentunya memiliki kemampuan tersendiri. Mengapa kami menyetujui mosi pada malam hari ini? Karena memiliki alasan dan tujuan yang tertentu. Alasannya, kami menyetujui mosi pada malam hari ini karena siswa mampu mengembangkan dirinya atau sebagai topang untuk di kemudian hari. Dewan juri yang terhormat melihat dari kemampuan siswa yang memiliki kelebihannya masing-masing. Jika siswa terus-menerus dibebankan dengan adanya pekerjaan rumah ini, memiliki dampak tersendiri yang kurang baik bagi siswa. Jika seorang siswa itu kurang memahami atau dalam penalarannya itu kurang mampu menalarkan apa yang seharusnya dia kerjakan di rumah, itu memberikan literasi yang sangat buruk untuk siswa yang ada di Indonesia. Hal ini bisa kita lihat dari tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Ini memiliki dampak yang sangat tidak baik. Seringkali siswa jenuh. Mengapa jenuh? Karena dia sudah mengulangi apa yang tadi dia sudah pelajari di sekolah. Dalam arti, siswa ini kurang bersemangat untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Apabila siswa terus-menerus diberikan pekerjaan rumah, mengakibatkan kurangnya komunikasi antara ruang lingkup kehidupannya sehari-hari. Fungsi, jika dibatasinya pekerjaan rumah ini pada siswa akan memberikan dampak yang sangat baik, karena siswa mampu berkomunikasi serta meningkatkan sifat sosial yang tinggi, baik dari segi sifat akhlak dan tutur kata. Jika siswa terus-menerus diberikan pekerjaan rumah, apalagi dia sangat terbebankan oleh tugas yang diberikan oleh gurunya untuk diselesaikan di rumah, seringkali siswa hanya datang jika dia bosan untuk mengerjakan tugas. Seringkali siswa hanya dapat menyontek jawaban dari temannya. Bukankah hal tersebut sangat tidak terpuji? Dewan juri yang terhormat, itu adalah salah satu dampak yang seharusnya tidak dilakukan oleh siswa. Karena itu hal yang sangat tidak terpuji. Pekerjaan rumah ini seringkali disebabkan karena ketidakefektifan guru pada saat mengajar. Serta pekerjaan rumah sangat meramban untuk pada waktu untuk memboroskan waktu pada siswa. Karena siswa yang seharusnya bermain dan bersosialisasi serta berkomunikasi dengan lingkungannya. Tetapi karena adanya pekerjaan rumah ini, siswa malah menghabiskan waktunya hanya untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Sekian argumentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim Pro yang menghabiskan waktu 5 menit 16 detik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara pertama dari tim Kontra.
Pembicara pertama dari tim kontra, apakah sudah siap? Siap, Bang. Oke. Kepada pembicara pertama dari tim kontra, Kalau 5 menit, saya persilakan. Oke, Dewan Juri yang terhormat dan moderator, perdebatan akan saya mulai dari hitungan 1, 2, 3. Seperti yang kita ketahui, pekerjaan rumah sebenarnya dapat melatih tanggung jawab. Jika seorang guru memberikan pekerjaan rumah kepada siswanya, maka sudah tentu siswa tersebut akan mengerjakan tugasnya, bukan? Jadi, PR yang akan dikerjakan itu melatih siswa dalam melakukan tanggung jawabnya terhadap tugas yang diberikan gurunya. Begitu juga jika nantinya kita sudah berada di dalam pekerjaan, yakni banyak tugas-tugas pekerjaan yang harus dilakukan seperti lembur dan lain-lainnya. Pekerjaan rumah juga dapat membantu siswa dalam manajemen waktunya, di mana dia akan memisahkan waktu bermain dan waktu belajarnya. Seperti yang dikatakan oleh Pro 1, di mana katanya kita belajar di sekolah memiliki 8 jam. Yang di mana jika belajar kita dari jam 8, maka akan pulang jam 2. Nah, dalam itu, dia masih bisa bermain untuk meluangkan stresnya. Dan ketika sudah waktunya malam, maka dia juga dapat mengerjakan PR-nya. Pekerjaan rumah juga dapat meningkatkan siswa, di mana dia melatih untuk menanggung-jawabi sesuatu yang diberikan gurunya. Dan dia juga dapat mengulang-ulangi pelajarannya. Seperti yang kita ketahui, pelajaran seperti yang kita ketahui, pelajaran dapat jika diulang, diulang, dan diulang. Tahu gitu. Pembicara pertama dari tim kontra, waktu masih tersisa. Tuh. Bulan juga kan bulannya itu. Dalam hitungan 5 detik, jika tidak dilanjutkan, maka waktu habis. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim kontra yang telah menghabiskan waktu 2 menit 37 detik. Selanjutnya, akan disambut dengan argumentasi yang dibawakan oleh pembicara kedua dari tim pro. Pembicara kedua dari tim pro, apakah sudah siap? Maaf, tadi terputus. Bang, atau langsung jebang ke bawah. Halo? Gimana? Maaf, Bang, tadi terputus. Bentar. Ingin dilanjutkan atau dilimpahkan ke rekan setimnya? Dilanjutkan, Bang. Oke, saya beri waktu. Dengan waktu masih tersisa, dilanjutkan. Oke, perdebatan akan saya mulai. Seandainya jika PR tidak ada, maka kita juga sebagai mahasiswa. Contohnya kita saja ya, jika kita tidak memiliki tugas, maka kerjaan kita hanya nongkrong, scroll TikTok, dan lain-lainnya. Kita bahkan tidak akan pernah mengulangi mata kuliah yang tadi pagi kita bicarakan. Selanjutnya, PR juga dapat menumbuhkan kreativitas siswanya, di mana dia akan dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Sekian, Bang. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim kontra yang telah menghabiskan waktu 3 menit 13 detik. Nah, akan dilanjutkan oleh pembicara kedua dari tim pro. Pembicara kedua dari tim pro, apakah sudah siap? Sudah, Kak. Baik. Kepada pembicara kedua dari tim pro, waktu 5 menit, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator, Dewan Juri yang terhormat, serta rekan berpikir yang saya banggakan. Perdebatan akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1.
Mosi kita pada perdebatan kali ini adalah Dewan ini menyesali para guru yang membebankan pekerjaan rumah bagi siswanya. Izinkan saya mengulas lebih lanjut argumentasi dari tim kami yaitu PRO. Namun, sebelum saya memaparkan argumentasi, izinkan saya menyanggah argumentasi pihak kontra bahwa kami sangat menyetujui dengan mosi yaitu Dewan ini menyesali para guru yang membebankan pekerjaan rumah bagi siswanya. Beberapa hal yang disampaikan oleh pihak kontra, pembicara pertama dari tim kontra mengatakan bahwa pekerjaan rumah akan melatih tanggung jawab siswa dan siswa dapat memanajemen waktu, yaitu antara waktu bermain dan waktu belajar. Dikatakan juga bahwa pekerjaan rumah diberikan untuk anak SMP, SMA. melatih perkembangan siswa untuk bisa belajar di lingkungan luar, akan tetapi dengan waktu belajar yang kurang lebih 8 jam, apakah siswa bisa mengaturnya? Sangat disayangkan bahwa tim kontra tidak mampu membawakan argumentasinya dengan meyakinkan bahwa pekerjaan rumah itu memang akan tugas. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya memaparkan argumentasi yang pertama yaitu terkait boros waktu. Waktu belajar selama di sekolah yang kurang lebih 8 jam disertai dengan mata pelajaran yang kurang lebih ada 17 mata pelajaran yang diberikan kurikulum di jenjang SMA saat ini seharusnya sudah cukup bagi seorang tenaga pendidik dalam memaparkan dan memberikan materinya selama kelas berlangsung tanpa memberikan pekerjaan rumah kepada siswa yang mengingat kembali bahwa dalam satu hari saja seorang guru bisa memberikan pekerjaan rumah lebih dari satu. Hal tersebut tentu akan membebani siswa dan kurangnya konsentrasi dalam belajar. Pada hakikatnya, pekerjaan rumah merupakan suatu instrumen yang digunakan oleh tenaga pendidik atau guru dengan tujuan meningkatkan pemahaman siswa tentang materi yang dipelajari di sekolah atau hanya sebagai evaluasi pembelajaran selama di sekolah. Dianggap boros waktu sebab pekerjaan rumah akan menyita waktu anak dengan keluarga, lingkungan, teman, serta tidak ada karena hanya untuk mengerjakan pekerjaan rumah atau hanya terfokus kepada akademiknya saja. Dewan juri yang terhormat, selanjutnya yang kedua yaitu siswa akan berperilaku tercela. Pekerjaan rumah yang terlalu banyak akan membebani siswa serta akan berdampak buruk bagi kesehatan. Selain itu, budaya belajar yang buruk akan timbul seperti mencontek, di mana siswa melakukan sebuah ketidakjujuran dengan menyalin pekerjaan siswa lain demi menguntungkan dirinya sendiri. Dari pernyataan di atas, seharusnya menjadi sorotan kepada tenaga pendidik untuk lebih memperhatikan kemampuan siswanya masing-masing, karena tentunya setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami dan menguasai materi. Itulah mengapa masih banyak siswa yang mencontek. Dari sini saya berpendapat bahwa sebenarnya pekerjaan rumah merupakan sebuah ketidakkompetennya seorang guru dalam memberikan materi selama di kelas sehingga membebankan materi yang berlabel pekerjaan rumah dan merupakan kegiatan yang tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi siswa selain hanya sebuah evaluasi materi saja. Dalam hal ini seharusnya sistem pendidikan yang akan menunjang kemajuan adalah menumbuhkan nilai moral yang positif dan seharusnya memberikan manfaat yang nyata bagi siswa. Dengan contoh seperti negara Finlandia yang hanya menerapkan 5 mata pelajaran yang berasal 5 mata pelajaran serta budaya literasi di negara tersebut sangatlah tinggi serta mempunyai tenaga pendidik yang berasal dari lulusan universitas terbaik di negaranya, yang tentunya sangat berbanding terbalik seperti di Indonesia. Itulah mengapa anak-anak di Finlandia dapat mengembangkan dirinya di bidang lain selain hanya di akademiknya saja. Dewan juri yang terhormat, kami sangat menyetujui dengan mosi pada perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini menyesali para guru yang membebankan pekerjaan bagi siswanya. Demikian yang dapat saya sampaikan dan kami bangga telah memenangkan mosi pada malam hari ini. Demikian, terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik,
Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim Pro yang menghabiskan waktu 4 menit 56 detik. Selanjutnya akan disebut oleh pembicara kedua dari tim kontra. Pembicara kedua dari tim kontra, apakah sudah siap? Halo, pembicara kedua tim kontra sudah siap, Kak? Oke, baik. Pada pembicara kedua dari tim kontra, waktu 5 menit saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang... Jangan lupa pilih Jokowi. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Pidato perdebatan akan saya mulai dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat dan rekan berpikir yang berbahagia, izinkan saya, Wahyu Rahmah, selaku pembicara kontra kedua, untuk menyampaikan kembali dan membangun argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara kontra pertama. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk menyanggah argumentasi dari pembicara pro sebelumnya. Mosi yang diangkat dalam perdebatan kali ini adalah Dewan ini menyesali para guru yang membebankan pekerjaan rumah bagi siswanya. Kami dari tim kontra menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kemudian izinkan saya untuk menyanggah argumentasi dari tim pro, bahwa tim pro 1 tadi mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia ini kurang. Oleh karena itu, karena pendidikan di Indonesia ini istilahnya masih kurang kualitasnya, masih kurang bagus, maka tentunya kita akan meningkatkan pemahaman dari peserta didik. Dengan apa kita meningkatkan pemahaman dari peserta didik? Yaitu dengan memberikan pekerjaan rumah, yang tujuannya untuk mengevaluasi seberapa jauh peserta didik sudah memahami materi. Kemudian dari tim pro mengatakan, mohon maaf, saya belum menerima interupsi. Terima kasih. Saya lanjutkan terlebih dahulu. Dari tim pro mengatakan bahwa pekerjaan rumah ini akan memboroskan waktu. Menurut saya, hal ini sangat tidak benar, karena dengan adanya pekerjaan rumah, kita sebagai siswa dan sebagai pelajar itu dituntut untuk bisa memanajemen waktu, untuk bisa membagi waktu, kapan waktu untuk belajar, kapan waktu untuk bermain, dan kapan waktu untuk bersosialisasi bersama keluarga. Kemudian dari tim pro tadi mengatakan bahwa pekerjaan rumah ini dapat menimbulkan efek yang negatif, yaitu seperti kesehatan dan juga mencontek. Untuk efek kesehatan yang ditimbulkan, dari tim pro tidak menjelaskan secara detail efek kesehatan apa yang ditimbulkan dari pekerjaan rumah. Baik, selanjutnya saya akan membangun argumentasi yang tadi sudah disampaikan oleh pembicara kontra pertama. Kami dari tim kontra sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini, mengingat pekerjaan rumah ini memiliki banyak sekali manfaat dan juga dampak positif. Salah satunya seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara kontra pertama tadi, bahwa pekerjaan rumah ini dapat meningkatkan pemahaman materi. Kemudian pekerjaan rumah ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab siswa untuk bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang telah diberikan. Kemudian pekerjaan rumah ini juga bermanfaat untuk mempermudah siswa untuk menerima materi baru. Mengapa saya katakan begitu? Karena seperti yang sudah kita ketahui teman-teman, bahwa antara materi satu dengan materi yang lainnya itu tentunya sangat berkaitan. Jadi apabila siswa belum memahami materi ini, maka akan sulit nantinya untuk bisa memahami materi berikutnya. Kemudian pekerjaan rumah ini sebagai salah satu kontribusi untuk nilai pada siswa dan juga kontribusi nilai pada siswa dan juga sebagai evaluasi untuk mengevaluasi seberapa jauh pemahaman siswa. Kemudian apabila tim pro tadi mengatakan bahwa siswa itu akan sangat keberatan, nah yang diubah di sini adalah sistemnya, bukan justru menyesali pekerjaan rumahnya. Di sini kita harus memberikan istilahnya pendidikan kepada guru untuk mengkelompokkan, untuk mengklasifikasikan pekerjaan rumah berdasarkan level dan kapasitas dari siswanya, seperti itu. Kemudian, ketika nanti diberikan latihan rescue, misalkan Instruksi. Baik, saya menerima instruksi, silahkan. Baik, di sini saya akan menyanggah tentang pernyataan dari tim kontra yang mengatakan bahwa pendidikan itu hanya dari segi akademisnya saja. Seperti yang kita ketahui, pendidikan itu bukan berarti hanya kita mampu memahami isi materi saja. Pola pikir dari siswa ini juga
juga membutuhkan sosialisasi yang baik untuk penalaran dari isi otaknya, bukan dari segi akademisnya saja. Waktu interupsi habis. Baik, saya jawab terlebih dahulu interupsinya. Tidak hanya dari segi akademik, dengan pekerjaan rumah, siswa ini juga bisa meningkatkan bersosialisasi. Kenapa saya katakan begitu? Mereka dapat berkelompok untuk mengerjakan bersama teman-temannya, dalam artian kerjasama. Dan apabila nanti pekerjaannya ini susah dan tidak dapat dikerjakan bersama teman-temannya, tentunya dia akan menanyakan kepada gurunya atau orang yang lebih tahu. Seperti itu, Tim Pro. Saya lanjutkan untuk argumentasi dari saya bahwa pekerjaan rumah ini juga dapat melatih kita untuk memecahkan masalah secara mandiri. Itu saja argumentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim kontra yang telah menghabiskan waktu 5 menit 3 detik. Selanjutnya akan disambut oleh pembicara ketiga dari tim pro. Pembicara ketiga dari tim pro, apakah sudah siap? Gimana Siap, Kak. pertanyaan kamu? Apakah sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, kalau bisa coba pindah di tempat yang kondusif, itu agak ada gangguan suara di luar. Coba Terdengar ngomong. belum? Oke. Cek. Terdengar. Oke, terdengar. Baik, kepada pembicara ketiga Sebelumnya dari mohon tim, maaf saya tidak terus saya persilahkan. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa meng-on-cam-kan kamera karena terganggu jaringan. Perdebatan kali ini akan saya mulai pada hitungan ke 1, 2, dan 3. Oke. Saya perkenalkan, saya Mita Nujara sebagai pembicara 3 dari tim pro yang akan merekonstruksi kembali jalannya perdebatan kita malam ini. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk merangkum argumen dari pembicara 1 dan 2 sebelumnya. Namun, sebelum menyampaikan argumen saya, izinkan saya untuk menyanggah terlebih dahulu pernyataan dari pembicara tim kontra sebelumnya. Tadi telah disebutkan bahwa tujuan dari adanya pekerjaan rumah yaitu dapat memanage waktu. Siswa dapat memanage waktu. Nah, tetapi pada memanage waktu itu, berarti kita dituntut untuk mengatur waktu, tetapi kita itu tidak pernah diajarkan untuk mengatur waktu yang baik. Nah, contohnya saja begini, ketika kita disuruh ada tugas pekerjaan rumah, tetapi kenapa banyak siswa yang mengerjakan pekerjaan rumah itu di sekolah ataupun di tempat yang, ya maksudnya di tempat sekolah. Nah, namun artinya pekerjaan rumah itu berarti pekerjaan itu harus diselesaikan di rumah, sehingga ketika nanti di sekolah, para guru akan membahasnya. Nah, namun ketika para siswa ini tidak mengerjakan pekerjaan rumah di rumahnya, tetapi melainkan di sekolah, berarti para siswa tersebut tidak dapat mengatur waktu secara baik. Menurut dari tim pro, begitu. Nah, saya akan lanjut kepada argumen, yaitu atau rangkuman argumen, yaitu kami berpendapat bahwa dengan adanya PR ini, para siswa akan menjadi kurang produktif dalam melakukan kegiatan lainnya. Dewan Juri yang terhormat, seorang siswa juga memerlukan waktu untuk beristirahat, menjernihkan kembali pikiran, dan melakukan aktivitas lainnya seperti melakukan hobinya, membantu orang tua, berkumpul, dan berbincang bersama keluarga, dan bersosialisasi dengan teman di lingkungannya. Namun, dengan adanya PR ini, semua kegiatan tersebut menjadi berkurang dilakukan oleh para siswa. Bukan karena mereka tidak bisa memanage waktu, namun seringkali adanya tugas dan PR yang banyak, apalagi memiliki tenggat waktu yang sangat sedikit. Ditambah, karena waktu jam belajar di sekolah itu sudah banyak, namun pengaplikasian belajar di sekolah yang masih kurang baik. Sehingga banyak sekali pekerjaan rumah yang dibebankan oleh para guru. Nah, di sekolah para siswa sudah banyak diberikan tugas oleh guru. Dan apakah di rumah juga harus dibebani dengan tugas? Menurut kami tidak, karena seringkali PR itu hanya dijadikan sebuah formalitas untuk memberi nilai para siswanya. Dan kebanyakan guru tidak melihat bagaimana hasil dari satu persatu siswanya. Jadi hanya melihat dari dikumpulkan atau tidaknya PR tersebut. Dengan begitu, banyaknya pelajaran yang ada dan semuanya yang dibebankan akan pekerjaan rumah, maka ini sangat tidak fair. Karena secara tidak langsung siswa ini dipaksakan untuk memahami semuanya dengan tolak ukur nilai yang ditentukan. Nah, karena PR tersebut dijadikan sebagai tolak ukur, maka banyak siswa yang menghalalkan berbagai cara untuk bisa mengumpulkan PR tersebut. Salah satunya yaitu dengan menyontek pada teman dan mencari jawaban di web atau Google. Sehingga tujuan dari adanya PR tersebut yaitu untuk mengevaluasi seberapa jauh itu dan dapat meningkatkan ingatan dari pembelajaran sebelumnya itu menurut dari tim pro tidak akan ada
tidak ada akan apa ya, maksudnya tambahan positif pada dirinya kecuali dirinya sendiri yang menginginkan pembelajaran tersebut. Interupsi. Ya, silahkan. Apabila PR ditiadakan atau guru tidak memberikan PR, maka bagaimana cara mengukur kapasitas pemahaman dari peserta didik? Terima kasih. Oke, baik. Akan saya jawab langsung. Nah, menurut tim pro, hal utama yang seharusnya para guru tanamkan sebelum pada bagaimana konteks belajar, cara pembelajaran, sebaiknya para guru itu tanamkan pada siswanya yaitu moral tentang betapa pentingnya pengetahuan sehingga hal seperti menyontek atau pembuatan tercela lainnya tidak akan terjadi. Lalu para siswa ini bisa belajar dari kesehariannya seperti selalu menghormati orang tua atau orang yang lebih dewasa, bersosialisasi di lingkungan, selalu berperilaku jujur dan selalu menyempatkan belajar tanpa harus menunggu adanya PR sehingga hal tersebut dapat menjadikan para siswa menjadi mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang akan jujur. Oke. Untuk jawaban sudah segitu. Argumen saya selanjutnya. Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwasannya yang menonjol di bidang akademik dan ada yang menonjol di bidang non-akademik. Jadi, jika guru hanya mementingkan akademinya saja, bagaimana dengan siswa yang unggul di bidang non-akademik? Apakah seorang guru hanya bisa menentukan baik atau tidaknya dari seorang siswa? Dewan juri yang terhormat, oleh karena itu kami sangat menyetujui mosi kali ini bahwasanya dengan ini dewan ini menyesali para guru yang membebankan pekerjaan rumah bagi siswanya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim pro yang telah menghabiskan waktu 4 menit 40 detik. Selanjutnya akan disambut dengan argumentasi dari pembicara ketiga dari tim kontra. Pembicara ketiga dari tim kontra apakah sudah siap? Pembicara ketiga tim kontra? Ya, sudah, Bang. Baik. Pembicara ketiga dari tim kontra dengan waktu 5 menit, saya persilakan. Oke, perdebatan akan saya mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Nah, sebenarnya pekerjaan rumah sangat banyak manfaatnya. Seperti yang kita ketahui, manajemen waktu, dapat mengembangkan potensi diri, dapat memperluas wawasan, dan lainnya. Nah, kita sendiri di masa depan akan memiliki banyak beban yang lebih berat daripada pekerjaan rumah. Dan kita di sini dituntut untuk bisa melampaui tugas tanpa ada kecurangan. Seperti yang dikatakan pihak pro ketiga, yaitu pekerjaan sekolah tidak dapat mengatur waktu yang lebih baik. Tapi tim pro tidak menyadari bahwa itu hanya sebagian orang saja. Nah, sebagian orang lagi atau lebih banyak orang lebih mementingkan pekerjaan rumah dibanding bermain-main. Dikarenakan sebagai seorang guru, kita juga ingin melihat tolak ukur dari kemampuan seorang siswa. Makanya daripada itu, seorang guru tetap membebani kita dalam melakukan pekerjaan rumah. Sekian. Waktu masih tersisa, apakah cukup? Instruksi. Sebentar. Pembicara ketiga dari tim kontra, waktu masih tersisa, apakah cukup? Baik. Terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim kontra yang telah menghabiskan waktu 1 menit 35 detik. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi babak penyimpul yang akan dimulai pertama dari tim kontra. Namanya kembali lagi ke Pembicara penyimpul. Gimana kamu belajar atau loh? Pembicara penyimpul dari tim kontra, apakah sudah siap? Siap, Kak. Tim kontra. Saya Kak, pembicara penyimpul dari tim kontra. Siap. Baik. Dengan waktu 3 menit, pembicara penyimpul, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan.
Kesimpulan akan saya mulai dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Baik, rekan berpikir semua, saya pembicara penyimpul akan menyimpulkan argumentasi dari tim kontra. Dari tim kontra, sangat tidak setuju dengan mosi pada malam hari ini, yaitu Dewan ini menyesali para guru yang membebankan pekerjaan rumah bagi siswanya, mengingat pekerjaan rumah memiliki banyak sekali manfaat dan juga dampak positif. Salah satunya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pekerjaan rumah ini dapat meningkatkan pemahaman materi dan sebagai tolok ukur untuk mengukur seberapa jauh peserta didik ini memahami materi yang telah disampaikan dari gurunya. Kemudian, pekerjaan rumah ini juga dapat melatih rasa tanggung jawab siswa terhadap tugas-tugas yang telah diberikan. Selain itu, pekerjaan rumah juga bermanfaat untuk mempermudah siswa dalam menerima materi yang baru, di mana materi satu dengan materi yang lainnya itu sangat berkaitan, sehingga apabila tidak memahami materi sebelumnya, tentunya akan kesulitan untuk lanjut ke materi berikutnya. Dari ilmu kesehatan. Saya lanjutkan. Kemudian, pekerjaan rumah ini juga memiliki manfaat, yaitu bisa melatih sifat mandiri dari siswa untuk mengerjakan pekerjaannya secara mandiri, sehingga tidak akan timbul yang namanya sifat contek-mencontek. Kemudian, pekerjaan rumah ini juga memiliki manfaat, yaitu dapat meningkatkan manajemen waktu pada siswa, di mana sebagai seorang pelajar kita harus bisa melatih manajemen waktu di kehidupan sehari-hari, seperti kita harus tahu kapan kita mengerjakan pekerjaan rumah, kapan kita bersosialisasi bersama orang tua, kapan kita bermain bersama teman-teman. Kemudian, pekerjaan rumah ini juga bermanfaat sebagai kontribusi dalam nilai, di mana pekerjaan rumah ini juga memberikan bobot pada nilai akhir yang nantinya akan disebut sebagai rapor. Kemudian, apabila siswa keberatan mengenai pekerjaan rumah, maka sebagai seorang tenaga pendidik harusnya menyesuaikan jumlah pekerjaan rumah dan beban pekerjaan rumah itu sesuai dengan tingkat pendidikan, jadi ada levelnya. Kemudian, pekerjaan rumah ini juga dapat melibatkan orang tua maupun rekan sebaya, sehingga dapat menimbulkan rasa sosialisasi yang tinggi pada peserta didik. Sehingga kami dari tim kontra dengan bangga memenangkan mosi pada perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara penyimpul dari tim kontra yang menghabiskan waktu 2 menit 30 detik. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh pembicara penyimpul dari tim pro. Pembicara penyimpul dari tim pro, apakah sudah siap? Tim pro. Siap, Kak. Oke, baik. Pembicara penyimpul tim pro dengan waktu 3 menit, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Dan juri yang terhormat, izinkan saya memberikan argumentasi penyimpul dari tim kami, yaitu pro, dalam mosi perdebatan malam ini, yaitu Dewan ini sangat menyesali para guru yang memberikan pekerjaan rumah bagi siswanya. Siswa sangat membutuhkan waktu luang. Jika mereka terus ada pekerjaan rumah, itu merupakan hal yang sangat buruk. Apabila tim kontra mengatakan agar mampu memanajemen waktu, bukanlah hal yang benar, karena pekerjaan rumah malah akan membebankan siswanya. Dapat kita bandingkan dengan negara lain, yaitu Finlandia. Negara Finlandia dengan hanya menerapkan 5 mata pelajaran saja, tetapi di negara tersebut sangat kondusif dan signifikan waktu belajarnya, sehingga siswa tersebut mampu memanajemen waktunya dengan baik dan akan memiliki kualitas belajar yang baik pula. Dalam hal ini dapat kita Oh, kenapa? Dilanjutkan. Suara lain-lain ini bagaimana? Pembicara penyimpul tim pro. Waktu masih tersisa.
Saya tunggu 5 detik. Baik, terima kasih kepada pembicara penyimpul dari tim Pro yang telah menghabiskan waktu 1 menit 40 detik. Dengan berakhirnya argumentasi atau kesimpulannya dari pembicara penyimpul dari tim Pro, maka berakhir pula perdebatan latihan debat UKM debat pada malam hari ini. Selanjutnya akan kita dengarkan paparan penilaian atau saran dan masukan dari Dewan Juri, yaitu Kak Aidil Tripito Yara. Selanjutnya saya persilakan kepada Kak Aidil untuk mengambil alih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Fauzul dan memberikan kesempatan untuk aku untuk memberikan adjudikasi kepada kalian semua. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu ya untuk semuanya. Makasih banget untuk kalian semua tadi yang udah mau berusaha untuk ini ya, debat ya, untuk latihan. Walaupun masih jauh dari kata bagus atau sempurna gitu, cuman nggak apa, ini kan masih step awal, masih latihan gitu ya, jadi wajar masih ada kesalahan sana sininya gitu. Nah, aku mau ngasih adjudikasinya secara menyeluruh aja ya, nggak personal, soalnya semuanya sama yang mau aku sampaikan untuk masing-masing pembicara gitu. Jadi kayak kalau personal ntar takutnya wasting time banget, soalnya sama semua yang mau aku bicarain. Kayak yang pertama terkait dengan closing yang tidak menarik. Nah, jadi dari masing-masing pembicara 1, 2, 3 pro kontra itu closing-nya kurang menarik. Jadi kayak ada yang tadi tiba-tiba closing-nya terima kasih gitu, kayak lagi ngomong terus tiba-tiba terima kasih gitu. Nah, jadi Kak, di waktunya juga dilihat tuh teman-teman. Jadi waktunya misalnya ada 5 menit, maksimalnya tuh ada 5 menit 20 detik kan. Nah, jadi kayak dilihat kalau udah waktu 5 menit ya udah kita fokus di closing gitu. Nah, closing-nya gimana? Jadi kayak tinggal dibilang kayak kesimpulan pembicaraan kita apa, terus kenapa dua juri berpihak ke kita, terus ditekankan lagi kita berhak memenangkan perdebatan pada malam hari ini gitu. Itu yang pertama. Terus itu ya close yang tidak menarik. Terus yang kedua tuh reputasinya banyak banget. Misal pembicara satu dari pro 1 gitu kan, di Sally tadi. Kayak tadi menyebutkan guna eksplorasi diri gitu kan. Nah, di awal di latar belakang disebutkan, diisi di tengah-tengah itu lagi, di akhir itu lagi, jadi kayak diulang gitu. Jadi kayak waktunya yang sebanyak itu seharusnya bisa dikasih argumen-argumen lain gitu. Jangan cuman hanya diulang-ulang terus kayak bilang misalnya PR bikin orang stres apa gitu. Seharusnya kita harus eksplorasi diri di luar lingkungan dan keluarga. Tapi itu jangan diulang-ulang terus gitu. Jadi kayak reputasinya jangan terlalu banyak gitu. Walaupun mau reputasi mungkin kita lagi blank nih, kita lupa mau bicara apa gitu. Kita bingung mau bicara apa. Boleh reputasi, cuman jangan terlalu sering reputasi. Jangan itu doang yang kita bicarakan. Sehingga tadi kayak tadi itu teman-teman tuh bicara udah 5 menit, cuman yang bisa ditangkap tuh cuman satu intinya gitu. Itu eksplorasi diri gitu. Jadi kayak aduh, ini kayak reputasinya terlalu banyak gitu. Tuh. Terus selanjutnya penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa tuh tadi juga ada yang mungkin kalau kita lagi bicara di depan umum tuh wajar kali ya pengguna bahasa kita hancur atau misalnya kayak kita lupa ke BBI gitu. Cuman jangan sampai kayak bertolak belakang banget gitu. Misal tadi dari Satman tuh tadi bilang kayak gini, siswa dapat melatih gitu kan. Siswa dapat melatih gitu. Soalnya kan siswa dapat berlatih kan. Jadi kayak itu udah beda banget kan artinya melatih sama berlatih gitu. Kayak siswa dapat berlatih tanggung jawab, bukan melatih tanggung jawab. Berarti kalau melatih tanggung jawab kan kayak kita mengartikan beda kan, bukan melatih berarti siswa itu memberikan cara-cara bertanggung jawab kepada siswa lain gitu. Jadi kayak jauh banget perbedaan artinya gitu. Terus, nah ini kalau tadi reputasi argumen sendiri, yang sekarang reputasi argumen tim gitu. Nah, jadi argumen timnya tuh pro kontra tuh sama gitu, dari pembicara 1, 2, 3 tuh yang dipakai satu doang gitu. Kayak misal dari pro 1 tuh eksplorasi
eksplorasi diri, pro 2 eksplorasi diri lagi, gaya bahasa doang yang beda, misal kayak mengembangkan diri gitu kan. Yang di kontra 1 juga gitu, tanggung jawab, skill dan lain-lain. Di kontra 2 muncul lagi tanggung jawab, skill dan lain. Boleh memunculkan lagi kayak argumen tim kita, cuman dieksplorasi gitu, jadi kayak dikembangkan lagi, dikasih contoh gitu. Nah gitu. Jadi kayak reputasi argumennya masih itu aja. Jadi kayak pro 1, pro 2, kontra 1, kontra 2, argumennya sama, nggak ada bedanya. Jadi kayak nilai kalian bakal 0. Sebagai pro 2 atau kontra 2, kalian nggak bakal dapat nilai karena kalian hanya mengulang argumen tim kalian. Nah, terus argumennya terlalu dangkal. Dari pro siswa gitu, kayak tadi cuman dibilang tanggung jawab gitu. Nah, kalian nggak jelasin apa manfaat tanggung jawab bagi siswa, kenapa tanggung jawab ini penting gitu, bagaimana dampak ketika tanggung jawab ini tidak diberikan pada siswa gitu, kayak gitu harus dijelaskan. Jadi kalian jangan cuma bilang spill satu persatu gitu, tanggung jawab, skill gitu, apa sih guna skill untuk siswa gitu. Jadi kayak kalian nggak eksplorasi banget tentang ini kalian argumen. Seharusnya kalian bisa memanfaatkan waktu kalian tuh lebih dalam lagi untuk memberikan argumen yang lebih tajam gitu kan. Jangan argumennya sedangkal-dangkal itu gitu. Kayak mungkin kemarin yang ikut skill upgrading kan udah aku bilang kan, kayak kita harus menggali segala sedalam-dalam gitu. Kita nggak perlu argumennya banyak, tapi kita perlu argumen kita tuh kuat, nggak bisa diganggu-gugat gitu. Nah itu. Nah terus untuk pro nih ya, pro sama kontra. Keduanya sama-sama salah. Yang pro tidak memberikan solusi, yang kontra tidak memberikan modifikasi gitu. Nah, seharusnya ini kan Dewan ini menyesalkan memberikan PR bagi siswa gitu. Nah, seharusnya diberikan lagi nih, apa sih solusinya kalau PR ini nggak diberikan gitu. Misal tadi tuh udah bagus tuh muncul di pembicara 2 tuh ngambil contoh dari negara Finlandia ya. Nah, udah bagus. Aku kayak oh bagus nih ada contoh gitu. Cuman kesalahannya nggak di ETM dari pembicara pro. Soalnya pembicara pro ATM dari contohnya misal diamati dari negara Finlandia, mereka menerapkan 5 mata pelajaran untuk pelajarnya gitu. Kita tiru terus kita modifikasi. Nah, dengan kultur kita Indonesia yang seperti ini, kita dapat menerapkan di Indonesia mungkin kultur belajar yang A B C D E gitu. Jadi kayak diberikan sebuah solusi gitu. Nah, terus dari tim kontra tadi kan juga membenarkan. Tim kontra itu juga mengatakan bahwasanya sistemnya yang salah. Dari tim pro tadi kalau nggak salah bilang sistemnya yang salah gitu kan. Tim kontra yang bilang kalau ini sistemnya salah, bukan PR-nya yang salah gitu kan. Nah, kan harus kasih tahu gimana sih sistemnya sebenarnya harus diberikan gitu. Nah, tapi itu kayak munculnya cuma sekali doang di Rahma doang gitu. Pembicara 3 nggak muncul lagi, di pembicara 1 juga nggak muncul. Jadi kayak ya kalau kita sebagai tim pro kontra, kita harus lihat mosi kita. Perlu nggak mosinya perlu dikasih solusi atau perlu dimodifikasi nggak gitu. Kalau nggak ya nggak usah, kalau perlu wajib kita kasih gitu. Nah itu. Terus ini kesalahan besar juga nih. Teman-teman tuh menyanggah, tapi menyanggah itu ini cuman menyanggah tidak setuju doang gitu loh, nggak diperjelas lagi. Nah, seharusnya kan bisa tuh kalau mau nyanggah disangkut pautkan dengan argumen tim kita gitu. Argumen tim pembicara 1 atau pembicara 2 gitu, kita sanggah terus kita pakai argumen mereka. Jadi kayak jangan menyanggah terus kayak kita menyanggah nggak setuju doang gitu. Ya udah. Terus kayak tadi misalnya dari tim kontra tuh bilang gini, menyanggahnya kalau nggak salah kayak gini. Tadi tim pro mengatakan bahwasannya ketika PR diberikan maka ini akan berdampak buruk kepada kesehatan pelajar kita gitu. Nah, terus dari tim kontra hanya bilang kesehatan seperti apa tidak dijelaskan gitu. Nah, seharusnya dari tim kontra itu harus bilang kayak gini, sebenarnya ini adalah sebuah kekeliruan yang diberikan oleh tim pro terkait kesehatan, di mana kita mungkin kalian jelasin lagi kesehatan kenapa ini tidak berdampak buruk kepada kesehatan gitu. Jadi kayak kalian jangan hanya menyanggah, tapi kalian berusaha juga untuk menyalahkan argumen mereka gitu. Kalau kalian nggak bisa menyalahkan argumen mereka dengan
dengan argumen tim kalian mungkin belum muncul argumennya gitu. Kalian bisa memberikan contoh, kalian bisa atau nanti kalian bilang hal ini akan berhubungan dengan argumentasi saya. Mungkin kalian spill dikit, nanti di argumen kalian baru kalian perjelas lagi gitu. Seperti itu. Udah sih itu doang. Kalau untuk penyimpul, oh ya pro 3-nya tadi kayak minim banget ya, waktunya cuma 1 menit ya. Mungkin juga bingung kali ya mau menyampaikan apa lagi, soalnya kan argumennya cuma satu gitu kan intinya. Dari tim pro cuman eksplorasi diri, dari tim kontra cuma untuk menimbulkan tanggung jawab dan juga kreativitas kan. Jadi kayak minim banget argumennya, jadi kayak tim pembicara 3 juga bingung apa yang mau disampaikan lagi gitu, apa yang mau diperkuat gitu. Sebenarnya tuh bingung juga sih, bisa nggak bingung juga sih. Dari tim kontra, dari pembicara 3 tuh sebenarnya juga bisa kayak ini, memberikan contoh, misal kayak apa namanya tuh, meningkatkan tanggung jawab gitu, kasih contoh yang real, yang bisa dilogikakan bersama gitu dan logikanya diterima seperti itu. Nah, untuk penyimpul, pembicara 4 ya kurang lebih masih sama sih. Ingat aja kalau pembicara penyimpul tuh kalian harus mengatakan apa yang sudah kalian bidas dan apa argumen kalian yang tidak terbidaskan gitu. Seperti itu. Udah sih intinya itu doang. Intinya yang pertama repitasi argumen, yang kedua tidak memberikan solusi atau modifikasi terkait mosi, terus juga cara menyanggah. Kalau bisa menyanggah tuh jangan cuma disanggah ya teman-teman. Jadi kayak kita sanggah, kita salahkan argumen mereka gitu. Jadi jangan bilang mana ada nggak bisa menyebabkan merusak kesehatan gitu. Udah kalian gitu doang gitu. Jangan, kalian harus bilang ini ada kekeliruan dari tim kalian. Kenapa kami bilang kekeliruan? Karena hal ini tidak mengganggu kesehatan dari pelajar kita di Indonesia. Dapat kita ambil contoh gitu, atau dapat kita lihat kasus, atau dapat kita lihat angka yang sekarang gitu. Bahwasanya tidak ada di berita yang muncul siswa meninggal karena mengerjakan tugas MTK gitu kan, nggak ada gitu. Jadi kayak kita bisa dilogikakan, kita bisa menyalahkan argumen mereka. Jadi kayak kalau argumen mereka kita sanggah, berarti kita harus menyalahkan argumen mereka gitu. Jadi tidak sebatas kita nggak setuju, udah kita nggak setuju gitu, nggak boleh gitu. Udah itu doang sih kalau dari aku. Mungkin dari teman-temannya hadir ada yang mau ngasih tambahan nggak untuk ini teman-temannya latihan gitu. Mungkin dari Fauzul juga kalau mau nambahin juga boleh. Dari yang lain-lain boleh. Dari aku cukup sama kayak kamu. Untuk yang menang gimana dia? Oh, untuk yang menang. Untuk yang menang aku ngasih ke tim pro sih. Tim pro. Kenapa tim pro? Karena yang pertama ya mungkin mereka sempat memberikan mengamati sistem di negara lain, walaupun mereka tidak sempat memberikan sebuah solusi gitu kan. Nah, tetapi di tim kontra sama sekali nggak muncul solusinya gitu, atau modifikasi untuk PR ini seharusnya gimana sih sistem yang lebih baik gitu, nggak muncul sama sekali. Itu kemenangan diambil oleh tim pro gitu. Yang kedua terkait dengan argumen, sebenarnya dari argumen ini tim pro sebenarnya argumennya sama-sama kan, eksplorasi diri gitu kan. Nah, cuman dari tim pro ini lebih unggul. Kenapa? Karena mereka dapat menjelaskan eksplorasi diri ini kayak apa namanya tuh juga bertentangan menyanggah. Kalau saya kan cuma menunjukkan tanggung jawab, skill gitu ya. Sedangkan di eksplorasi diri ini juga dapat meningkatkan tanggung jawab, skill dari peserta didik gitu. Jadi kayak lebih dimenangkan oleh tim pro gitu. Jadi tim kontra masih dikalahkan di hal tersebut gitu. Udah itu doang sih yang bisa aku ambil ininya dari dua itu. Kalau untuk best speaker mungkin aku nggak ngasih best speaker ya. Karena ya menurut aku sama semua. Hampir kayak sama pembicara 1, 2, 3 pro kontra masih jauh gitu ya. Soalnya argumennya masih dangkal-dangkal semua. Belum terlalu mendalam banget menggali tentang argumen-argumen yang harus dikembangkan. Yang seharusnya tadi itu bisa kalian kembangkan banget gitu loh argumennya. Apalagi nih mosinya bisa dibilang kayak sedikit
ringan gitu. Cuman kesalahan kita tuh kadang tuh gitu, ketika mouse-nya ringan, perdebatan itu jadi jelek tuh. Sering terjadi kayak gitu, mouse-nya ringan gitu kan, perdebatan jadi jelek. Hal ini biasa sih, sering terjadi sih kayak mouse-nya ringan tuh menimbulkan perdebatan yang kurang berkualitas karena mungkin yang pertama mungkin ada sifat arogan dalam diri kita itu keluar gitu kan. Alah, mouse-nya ini doang gitu, gampang gitu. Nah, sehingga berdampak ke performa kita gitu. Tapi untuk best speaker aku nggak ngasih. Itu doang sih. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau ditambahkan boleh. Mungkin forum habis ini kali ya, ntar Fozul ngasih kesempatan untuk teman-teman yang mau ngasih tambahan gitu. Mungkin sekian dari aku, kalau ada salah kata perbuatan, mohon maaf. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah berlatih. Kalian luar biasa sudah mau mencoba ya, seenggak atau walaupun nggak bisa, tapi kita mencoba gitu, karena bisa karena terbiasa gitu. Oke, semangat. Oke, terima kasih Kak Aidil yang telah memberikan saran, masukan, dan banyak sekali pengetahuan baru yang kita dapatkan. Jadi latihan ini bukan semata-mata hanya untuk melihat kita sempurna, Pak. Kan ini kita melihat sejauh mana kita mampu gitu kan. Dan itulah gunanya latihan gitu. Semakin sering kita latihan, semakin berkembang, semakin terbentuk nanti kita kebiasaan-kebiasaan kita. Seperti tadi yang disampaikan, dilatih, lama-lama jadi bisa gitu. Jadi jangan bosan-bosan ikut latihan, jangan bosan-bosan untuk nimbrung di malam Sabtu saat latihan gitu. Baik, walaupun kita bukan peserta latihan gitu, tapi tetap ikut karena ada ilmu baru dan hal-hal baru yang akan kita dapatkan terkait debat sendiri gitu. Oke, mungkin yang lain ada yang ingin menyampaikan atau apa? Saya beri waktu. Kalau tidak ada, saya akhiri. Mungkin Izin Bang. tidak ada. Halo? Izin Bang. Oh ya, silakan. Cuma kasih tahu aja sih Bang. Kami orang luar bisa bergabung, tidak apa-apa ya Bang. Oke, ya, nggak apa-apa. Aman. Tapi dari Jogja juga sih, sama-sama di Jogja. Ya, sama-sama mencari ilmu aman. Siap Bang, siap. Thank you. Oke, mungkin kalau tidak ada hal baru yang ingin disampaikan kepada peserta latihan, saya akhiri, maka tugas saya juga sudah berakhir. Sebelum saya mengalihkan tugas kepada MC, alangkah lebih baiknya kita dokumentasi terlebih dahulu kegiatan kita pada malam hari ini. Pada teman-teman semuanya, ayo on cam, kita dokumentasi para peserta. Yuk guys, on cam. Yang hadir yuk semua. Kami bisa gabung. Kami juga bisa gabung, Bang. Sesi foto bersama nih. Iya, nggak apa-apa, ikut aja. Siap, thank you. Yuk, Rahma kan yang screenshot. Yuk, dihitung yuk, guys. Yuk, yang lain yuk, on cam. Yuk, buruan biar bisa weekend, guys. Start night. Bentar. Dihitung ya, Rahma. Nih yang lain. Fatwa nggak on cam. Satman, mana Satman? Sayonara. Aduh, lepek. Yuk on cam dulu yuk. Ada yang mau on cam lagi nggak? Udah, yuk langsung dihitung aja, Rama. Oke. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, next. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1,
1, 2, 3. Oke, sip, sudah. Oke, terima kasih kepada Wahyu Rahmah yang telah mendokumentasikan kegiatan kita pada malam hari ini. Dengan begitu, maka tugas saya berakhir pada malam hari ini. Mohon maaf apabila salah kata maupun sikap. Saya akhiri, bila bisa bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ambil alih. Terima kasih Kak Fauzul yang telah memandu jalannya perdebatan pada malam hari ini. Baik, rekan berpikir semua, karena sesi perdebatan sudah selesai, maka berakhir pula kegiatan kita pada malam hari ini. Saya selaku MC mohon maaf atas ketidaksempurnaan dalam kegiatan ini. Terima kasih sudah mengikuti latihan debat dan sampai jumpa di latihan debat minggu depan. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam, selamat weekend Selamat guys. malam. Selamat kebucin Salam, bagi Fauzul. assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih teman-teman. Para peserta sudah luar biasa. Jangan kayak gitu dong, Kak. Yuk, yuk. Saya izin live ya. Oke. Boleh live ya, teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Aku end meeting ya, teman-teman. Sampai jumpa di latihan debat minggu depan. Bye. Selamat malam.